Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, menjelang waktu masuk salat, menjelang kita mengumandangkan iqamah untuk mendirikan salat zuhur berjamaah, kita akan melakukan kajian singkat di mana pada kesempatan ini kita akan bahas penggalan ayat dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 11 yang kita bahas ini terkait dengan HKI, hukum keluarga Islam. Jadi ada namanya kajian, kalau kami di kampus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, di UIN Suska Riau, itu ada namanya program studi hukum keluarga Islam. Surah An-Nisa ayat 11 ini bicara tentang waris, itu masuk bagian dari kajian hukum keluarga Islam. Cuman kita akan bahas penggalan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Terjemahan ayat: kedua orang tua kandungmu, wa abna'ukum, dan anak-anak kandungmu, la tadruna, kalian tidak akan bisa tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'ah, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan kamu secara manfaat. Jadi bila seseorang berada pada posisi memiliki ayah ibu kandung, jadi ayah ibu kandungnya masih hidup, alhamdulillah. Bagi saudara-saudara yang masih punya ayah ibu, alhamdulillah. Kemudian pada waktu yang bersamaan dia sudah punya anak-anak. Jadi ke atasnya masih punya ayah ibu kandung, ke bawahnya dia punya anak kandung. Maka kata Al-Quran, antara ayah ibu kandungmu dengan anak-anak kandungmu, kalian tidak bisa tahu siapa yang lebih dekat dengan kalian secara manfaat. Kalau kita tanya seseorang, Pak, Bapak masih punya ayah ibu? Masih, alhamdulillah. Bapak sudah punya anak-anak? Sudah. Mana bapak lebih sayang, ke ayah ibu atau ke anak? Itu tidak bisa dijawab. Karena kedua-duanya itu sama kita sayangnya. Tapi kalau ditanya, bapak punya ayah ibu? Masih. Punya istri? Masih. Kalau ditanya mana bapak yang lebih dekat, ke ayah ibu atau ke istri? Itu bisa dijawab. Tetapi kalau ayah ibu kandung dengan anak kandung, ya, itu berat, tidak bisa kita memisahkan. Tapi kalau ada orang, mana bapak lebih sayang, ke istri atau ke ayah ibu kandung? Jawabannya ya ke ayah ibu kandung, karena itu kandung. Ya, bisa dijawab. Meskipun nanti ada orang, Pak, ketika dia berkumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, sedang mau makan-makan, sedang asik-asik, datang telepon. Begitu telepon selesai langsung dia pulang. Itu siapa yang nelpon biasanya itu? Itu istrinya biasa itu. Tetapi sebenarnya dalam kajian hukum keluarga Islam, ayah ibu kandung dengan anak-anak kandung tidak bisa diketahui siapa yang lebih dekat. Oleh karena itu, maka apa dasarnya seorang ayah wajib menafkahi anak? Jadi ayah ibu kita ini wajib menafkahi anak. Apa dasarnya? Nasab. Jadi karena anak kita itu adalah anak nasab kita, wajib kita menafkahi. Demikian juga ayah ibu. Apabila ada seorang ayah dan ibu, apabila ada seseorang memiliki orang tua dan orang tuanya itu tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, maka seorang anak wajib menafkahi ayah ibunya bila ayah ibunya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Berapa jumlah? Tergantung kemampuan anak. Apa dasarnya? Nasab.
Jadi antara ayah ibu kandung dengan anak kandung dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka tidak benar ada orang yang asik mengurus anaknya saja, asik mengurus istrinya saja, tenggelam hari-hari ngurus anak istri, lupa dia mengurus orang tua. Itu tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena antara ayah ibu kandung dengan anak kandung dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ada seorang istri punya suami dan suaminya ini masih punya ayah ibu, alhamdulillah, berarti mertua dia. Jadi seorang perempuan punya suami, suaminya punya ayah ibu, dan kebetulan ayah ibunya tadi dari suami itu berada pada posisi tidak lagi bekerja atau tidak memiliki penghasilan, maka anak kandungnya wajib menafkahi ayah ibunya. Maka istri tadi mesti didorong suaminya itu untuk mengurus orang tua. Jangan, tidak boleh seorang istri menghalang-halang suaminya untuk menafkahi ayah ibu kandungnya. Jadi ada istri umpamanya mertuanya itu belanjanya setiap Ahad pagi. Hari Sabtu sore tanya istrinya, "Bang, sudah abang antarkan belanja minggu ini ke rumah ibu?" "Belum lagi." "Cepatlah bang, ini sudah hari Sabtu, besok Ahad ibu susah belanja." "Berapa abang kasih ibu belanja?" 500.000. Ternyata ukuran belanja sekarang 750.000. Kata istrinya, "Nggak cukup tuh bang, abang ngasih ibu 500.000 sebulan, nggak cukup tuh." Kata istrinya, "Nih adek tambah 250.000. Nah, leado istri macam tuh. Nah, kalau ado itu mantap itu, Pak ya. Kenapa? Karena seorang anak kandung wajib menafkahi ayah ibu kandungnya apabila ayah ibunya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Nah, akibat dari nasab ini menimbulkan beberapa hukum yang ada di atasnya. Apa itu? Termasuk nanti waris. Kalau ayah ibu kandung wafat, maka anak yang jadi ahli waris. Kalau anak yang wafat, berarti ayah ibu kandung yang menjadi ahli waris. Itu berlaku hukum sebaliknya. Apa dasarnya seorang ayah menjadi ahli waris bagi anaknya yang wafat? Karena nasab. Dan nasab ini tidak bisa putus. Ada dua sebab orang itu jadi ahli waris atau saling mewarisi. Pertama karena faktor nasab. Jadi seorang anak itu mewarisi harta ayah ibunya karena nasab. Yang kedua, akad nikah. Akad nikah itu mengakibatkan orang saling mewarisi. Apabila suami yang wafat, maka istri yang jadi ahli waris. Apabila istri yang wafat, maka suami yang jadi ahli waris. Seperti apa ketentuannya? Ketentuannya adalah saat suaminya itu wafat, perempuan itu masih berstatus istri. Tapi kalau mantan tidak boleh. Ada orang tiba-tiba datang, "Saya minta bagian waris dari yang meninggal ini." "Ibu siapa?" "Saya istrinya dulu." Berarti mantan, sekarang tidak. Tidak. Yang jadi ahli waris itu adalah saat akad nikah. Jadi nasab dan akad nikah. Nasab ini tidak bisa putus. Jadi kalau ada seorang ayah marah ke anak, "Sejak hari ini engkau tidak lagi aku anggap sebagai anak." Umpamanya ayah marah karena ada perbuatan anak yang ayahnya tidak suka. Kamu ayah keluarkan dari kakak, kamu tidak anggap lagi keluarga besar. Sebulan kemudian meninggal ayahnya ini, anaknya jadi ahli waris apa tidak? Jawabannya masih, karena nasab itu tidak bisa putus. Nah, kapan seorang anak kandung menjadi ahli waris bagi ayahnya? Dengan syarat ayahnya ini wafat, meninggal. Di syarat terjadi waris itu pertama karena faktor nasab, kedua karena wafatnya orang tua. Jadi sepanjang orang tuanya belum wafat, masih di ICU, masih di rumah sakit,
tidak boleh terjadi pembagian waris. Wafat dulu. Maka boleh tidak membagi waris ketika orang tuanya masih hidup? Jawabannya tidak boleh, syaratnya wafat. Maka mungkin ada seorang anak dengar dia pengajian kita nih, kata Ustadz, baru kita menerima waris dari ayah kalau ayah kita wafat. Ternyata anak ini tak sabar menunggu ayahnya wafat. Ada enggak anak macam itu, Pak? Kalau kita tengok di Google itu ada berita, enggak sabar bila ayah nih wafat nih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun masuk rumah sakit, keluar sehat juga balik. Enggak sabar menunggu ayahnya wafat, dipercepatlah ayahnya nih wafat. Maka ketika ada kasus-kasus delik pidana pembunuhan oleh anak kandung terhadap orang tua kandung, ketika dicek apa motif, kan setiap tindakan pidana itu pasti ada motif. Ternyata motifnya adalah harta waris. Maka apa yang terjadi dalam kajian hukum keluarga Islam, anaknya ini dihukum tidak jadi ahli waris. Jadi apabila ada seorang ahli waris yang membunuh pewaris atau garis miring melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris, orang yang punya harta ini melakukan percobaan pembunuhan, kemudian dihukum di atas pidana 5 tahun penjara, maka ia dihukum dengan tidak bisa menjadi ahli waris walaupun nanti nasab. Maka akan ada kajian sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris. Di antaranya adalah melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris atau yang bersangkutan meninggalkan agama Islam, murtad atau kafir. Demikian Bapak Ibu sekalian, memang ini agak singkat kajian kita, enaknya nih tanya jawab ini sebenarnya. Tapi judul kita hari ini adalah antara orang tua kandung dengan anak kandung, kita tidak bisa memisahkan satu di antara duanya. Jadi jangan ada orang asik ngurus anak saja, asik ngurus istri saja, tapi lupa mengurus orang tuanya. Itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Demikian tausiah singkat kita di zuhur ini, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.